Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Juli tahun 2020. Cerita ini berawal ketika penulis memiliki keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan penulis di perkuliahan. Karena saat itu masih masa pandemi dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah. Tentu saja belum banyak jalur pendakian gunung yang dibuka. Sempat bingung mencari jalur pendakian gunung mana yang dibuka, hingga akhirnya penulis mendapat kabar jika jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dibuka. Tak berpikir lama, penulis pun memutuskan Gunung Lawu via Candi Ceto yang akan penulis daki nanti. Oh iya, perkenalkan, nama penulis Wahyu ya. Saya di sini Wahyu ya. Saya mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang. Sebelumnya, aku sudah pernah mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto bulan Agustus tahun 2019. Bagi aku, Gunung Lawu adalah gunung yang menarik dan berkesan ketika didaki dan diceritakan di kemudian hari. Walaupun dalam hati keinginanku sebenarnya ingin mendaki Gunung Sumbing via Bowongso atau Gunung Bismo, tapi pikirku di masa pandemi dan new normal seperti sekarang, belum tahu kapan jalur pendakian gunung akan dibuka normal seperti biasanya. Tak lama setelah memutuskan Lawu sebagai tujuanku, mengajak kawan yang bernama Aksal sebagai kawan mendaki aku. Aksal adalah kawanku yang sebelumnya sudah pernah mendaki bersama di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan lalu. Hari H yang ditentukan tiba. Aku dan Aksal berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kami akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan kawan saya di sana, dan berangkat menuju Candi Ceto Sabtu pagi-pagi lepas sholat subuh. Hari berganti dan azan subuh pun berkumandang. Tandanya hari yang kami tunggu pun tiba. Tak lama selesai sholat subuh, kami langsung packing ulang carrier, peralatan dan logistik yang dibawa. Jam menunjukkan pukul 5.30, kami memulai perjalanan menuju Candi Ceto. Di tengah perjalanan, warung soto di pinggir jalan menggoda kami, seakan melambaikan tangan agar kami singgah sarapan sebentar di sana. Setelah menimbang kondisi pagi-pagi dan perut kami lapar, kami memutuskan sarapan dulu di sana. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kami sampai di base camp pendakian Candi Ceto. Sesampainya di sana, kami berdua dikagetkan dengan suasana base camp yang ternyata sangat ramai. Bahkan nampak sekali pendaki antri untuk masuk loket pendaftaran. Setelah parkir motor, aku dan Aksal cek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp, membeli nasi bungkus untuk bekal kami makan siang nanti di perjalanan. Sembari menunggu antrian pendaki berkurang, aku dan Aksal istirahat sebentar. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 9.30 dan kami mulai berjalan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya, antrian pendaki masih banyak dan mengharuskan kami hanyut di dalam antrian itu. Jam 10, aku selesai mengurus simaksi dan dilanjutkan dengan briefing dari petugas base camp. Briefing ini dilakukan untuk membekali pendaki dalam melakukan pendakian di masa pandemi sekarang ini. Pandangan dan protokol pencegahan COVID-19 pun tak luput disampaikan petugas kepada pendaki. Pukul 10.30, kami mulai pendakian setelah briefing selesai. Jalur dari base camp menuju pos 1 berada di samping Candi Ceto dan masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya, pendaki juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain selain Candi Ceto, yakni Candi Ketek.
Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak dari pos 1 dari base camp pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Pukul 11.30, aku dan Aksal sampai di pos 1 Bah Beranti, ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kami berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kami disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kami berdua istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kami beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kami berdua istirahat. Aku dan Aksal pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 14.30 kami berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Tak membutuhkan waktu lama, kami berdua mencari tanah lapang dan membongkar carrier untuk beristirahat makan siang dan sholat di sana. Kami berdua menghabiskan waktu lama di pos 3. Sebelum akhirnya, pukul 15.45, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ditempuh waktu 1,5 jam, tergantung kecepatan. Targetnya, kami bisa sampai pos 4 sebelum gelap. Karena berdasarkan informasi yang aku terima, pendaki dilarang camp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus hutan di kiri kanan. Senja datang, mengintip di antara pohon di belakang kami, menandakan jika sebentar lagi gelap. Tak lama berbarengan dengan senja, kami berdua berhenti istirahat sembari menikmati senja yang datang. Tiba-tiba, datang burung jalak hitam, atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading, di depan kami. Konon, jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tiba-tiba, Aksal berceloteh. Jare bapake koncoku sing omahe cedhak Lawu, nek jalak kuwi teko tandane awake dhewe dijemput, kondang mlaku meneh. Wedine Mas, ono apa-apa Mas? Jadi gini nih, kata bapaknya temanku yang rumahnya dekat dengan Lawu, kalau jalak itu datang, tandanya kita itu dijemput, diminta cepat melanjutkan perjalanan Mas, khawatirnya ada apa-apa. Tanpa pikir panjang, kami berdua melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini, situasi masih normal dan tidak terjadi apa-apa. Saat kami berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat, tidak terbang ke arah depan, seakan-akan mengarahkan dan mengawal jalan kami berdua. Hingga tanpa sepengetahuan kami, jalak itu menghilang. Selesai adzan maghrib, kami masih belum juga sampai di pos 4. Dari sini, kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan. Dengan dibantu headlamp, kami melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika, aku merasakan hal yang aneh di badanku. Rasanya, carrier dan badanku berat sekali. Badanku jadi mudah lelah dan sedikit-sedikit berhenti. Carrierku terasa berat dari sebelumnya dan kakiku berat ketika hendak melangkah. Baru berjalan berapa langkah, aku berhenti. Jalan lagi beberapa langkah, berhenti lagi, dan begitu seterusnya. Aku mencoba berpikir positif dari apa yang aku rasakan.
Hingga akhirnya aku bicara kepada Askal. Sal, perasaanku ra enak. Rasa-rasane awakku abot. Karirku juga abot. Padahal kan aku rak nggawa tendo. Tendo nang karirmu lho. Untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Jawa, saya terjemahkan ya, seperti ini. Sal, perasaanku gak enak. Rasa-rasanya berat dan karirku terasa berat daripada biasanya. Padahal gak ada tenda di karirku. Tenda kan di karirmu kan? Ucapku kepada Aksal. Ah, perasaanmu itu aja mas, saut Aksal dari perkataanku. Kami tetap melanjutkan perjalanan dengan aku yang tetap dengan keadaan berat. Lama-lama kepalaku mulai pusing. Jalanku pelan sekali karena memang langkah terasa berat. Ditambah pusing di kepala sehingga membuatku tambah sering berhenti di jalur pendakian. Aksal yang melihat aku pun bingung karena dia tahu tak biasanya aku seperti ini. Tapi Aksal terus menyemangati. Perasaanku semakin merasa ada yang aneh. Gak biasanya badanku seperti ini. Aku tahu persis bagaimana tenaga dan stamina yang aku punya, pikirku di dalam hati. Tiba-tiba aku ingat dengan video vlogger di YouTube yang pernah aku tonton tentang kemistisan jalur pos 4. Ya Tuhan, pikiranku semakin menjadi-jadi. Tapi aku tetap berusaha berpikir positif dan mulai berdoa dan bersolawat di sepanjang jalur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai suatu ketika, tiba-tiba aku mencium bau harum di jalur pendakian. Sontak, aku berhenti dan mencari dari mana asal bau itu berada. Tapi, saat aku cek dan perhatikan di sekitar, tidak ada apapun. Sementara jarakku dan Aksal dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Bau harum apa ini? Tanyaku dalam hati. Tak kuhiraukan, begitu lama kami berdua tetap berjalan dan bau harum itu datang tidak hanya sekali. Entah Aksal juga mencium baunya atau tidak, aku tetap berjalan hingga akhirnya terdengar dari kejauhan suara ramai pendaki. Ternyata di atas pos 4, Penggik. Di sana kami berdua beristirahat sebentar setelah susah payah berjalan dari pos 3. Aku tetap berdoa dan bersolawat agar badanku kembali pulih dan normal kembali. Jam menunjukkan pukul 18.30. Aku dan Aksal mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Aksal sempat mengira itu cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Benar saja, ternyata malam ini adalah bulan purnama. Bahkan berjalan tanpa menggunakan headlamp pun masih bisa melihat. Alhamdulillah. Mulai dari sini badanku sudah terasa enak dan lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih 40 menit berjalan, anehnya gantian Aksal yang badannya mudah lelah. Padahal jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Kok sekarang gantian kamu yang sering kelelahan, Sal? Tanyaku ke Aksal. Gak ngerti juga mas, rasanya kesel nih. Jalurnya ra ono ujunge, jawab Aksal dari pertanyaanku. Melihat Aksal seperti itu, aku berpesan kepadanya agar selalu berdoa dan sholawatan di sepanjang jalan. Kemudian, aku dan Aksal tetap berjalan melanjutkan perjalanan. Suara angin kencang terdengar jelas menemani perjalanan kami, pertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya, jalur pendakian yang kami lalui masih di dalam hutan. Jadi banyaknya pohon masih melindungi kami dari terpaan angin. Tampak dari kejauhan kerlip-kerlip lampu tenda. Tendanya di depan banyak pendaki bermalam di sana. Tandanya di depan banyak pendaki bermalam di sana. Benar saja, di sana adalah sabana pertama.
Angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin ketika kami sampai di sana. Sampai-sampai Aksal berhenti dan merebah dan mengatakan, "Aku sudah gak kuat lagi, Mas. Kita camp di sini aja ya?" tanya Aksal. "Enggak, Sal. Masih lurus lagi tidak jauh. Kalau camp di sini badai angin sangat kencang," jawabku. Berjalan 15 menit kami tiba tepat di tikungan terakhir sebelum pos 5 dan kami memutuskan mendirikan tenda di sana. Jam sudah hampir 20.30, menunjukkan jika kami berdua berjalan hampir 2 jam dari pos 4. Tanpa pikir panjang, kami mendirikan tenda dan langsung istirahat. Tanpa makan, kami berdua bersiap tidur karena memang kami sudah sangat kelelahan, ditambah suhu udara yang sangat dingin. Agak lama tiduran karena aku belum bisa tidur. Tiba-tiba nafasku berat dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Aku ingin membangunkan Aksal, tapi waktu aku lihat dia sudah tertidur sangat pulas. Cukup lama aku mengatur nafas dengan terus berdoa hingga aku tidur dengan sendirinya. Konon, mulak peperangan dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Cepu yang mengejarnya, sehingga muncullah mitos jika orang Cepu dilarang mendaki Gunung Lawu karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. "Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu, bakale kena nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu." Begini ya artinya teman-teman ya. Jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang, tuah sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Kembali ke cerita, kami bangun pukul 2.45 dini hari karena rencana kami berdua akan summit ke puncak jam 3.30 pagi. Kami berdua masak mie instan dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh kami sebelum summit sebentar lagi. Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian kembali dengan posisiku berada di depan, sedangkan Aksal di belakang. Udara pagi itu sangat dingin sekali. Aku perkirakan suhu saat itu kurang lebih 5 derajat Celcius. Kurang lebih 1 jam berjalan, kami tiba di Gupakan Menjangan. Sangat banyak pendaki yang bermalam di sana. Tanpa istirahat, kami berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari Gupakan Menjangan, kami tiba di sabana lagi yang sangat luas. Tiba-tiba, Aksal mendengar suara langkah kaki sangat jelas di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa di sana. Berjalan lagi dan terdengar lagi, menoleh lagi dan tetap tak ada apa-apa di belakang kami dan itu berlangsung lama. Aksal sempat mengira itu suara dari sepatu yang aku pakai, tapi setelah dia perhatikan ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. "Ayo Mas, agak cepat, di sini menakutkan," ucap Aksal. "Ada apa, Sal?" tanyaku karena saat itu aku masih belum tahu apa yang sedang terjadi. "Gak apa-apa Mas, nanti aja di bawah aku cerita," jawab Aksal. "Waduh, apalagi nih?" tanyaku dalam hati. Langkah kaki kami percepat hingga tanpa sengaja saat aku menoleh sebelah kanan ke arah depan, terlihat samar-samar ada sosok berwarna hitam. Dari kejauhan seperti seorang bapak-bapak setengah tua. Sontak aku kaget dan bertanya dalam hati, apalagi itu? Aku menoleh lagi dan masih ada lagi. Ya Tuhan, apalagi ini? Aku istighfar berkali-kali dan tetap membaca doa. Aku selalu menunduk di sepanjang jalan. Cahaya headlamp selalu aku arahkan ke bawah. Sialnya, jalur pendakian melewati tak jauh di depan sosok hitam itu. Hingga akhirnya
Langkahku tiba di depan sosok itu. Jaraknya tidak jauh dan tidak dekat juga. Aku gak berani melihatnya dan pandanganku tetap ke bawah. Refleks saat itu aku mengucapkan salam sangat pelan. Assalamualaikum. Kulo isin badhe numpang lewat nggih. Kulo kalian rencangi kulo mboten ganggu namung ajeng mendaki teng mriki. Seperti ini ya teman-teman ya, artinya ya. Assalamualaikum, saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita ini hanya ingin mendaki di sini. Aku terus berjalan dan Aksal tetap di belakangku. Yang entah dia melihat atau tidak kejadian barusan. Setelah melewati sosok itu, aku mempercepat langkahku dan alhamdulillah tidak terjadi hal apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4.30, tapi kami belum juga tiba di Pasar Dieng. Padahal target kami berdua ingin sholat subuh di Hargo Dalam. Sudahlah, kami berdua tetap berjalan. Akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang tidak tahu, Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan dan pendaki dilarang mengambil dan mengubah bentuk atau letak batu di sana. Langit sudah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Saat aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 4.50 pagi. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hatiku berpikir, setelah ini apa yang terjadi? Jika kami sholat di Pasar Dieng, apakah aman dari yang menunggu di sini? Dengan memantapkan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami berdua berhenti tepat di dalam Pasar Dieng dan sholat subuh di sana. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa, tapi sangat terasa jelas bahwa hawa di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Kurang dari pukul 5.30, kami tiba di Hargo Dalam, tempat di mana warung legendaris Mbok Yem berada. Di Hargo Dalam sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya, pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang yang bermalam di sana. Aku dan Aksal memutuskan berhenti sebentar di Hargo Dalam sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat indah. Kemudian, pukul 5.45, kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Hargo Dalam, jarak sudah tidak jauh, tapi jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Hargo Dalam ke puncak, banyak bunga edelweiss tumbuh, dan kami sempat juga bertemu lagi dengan jala gading di sini. Tak lama pukul 6.30, kami berdua tiba di puncak Lawu, Hargo Dumilah. Syukur alhamdulillah, terucap dari mulutku dan Aksal. Kurang lebih 1 jam di puncak, kami berdua memutuskan turun dan sejenak singgah ke warung Mbok Yem. Banyak pendaki bilang, kalau ke Lawu belum ke Mbok Yem, itu belum dianggap ke Lawu. Entah sejak kapan dan karena apa kalimat itu tersebar ke banyak pendaki. Mungkin karena Mbok Yem adalah pelopor warung yang ada di sana, mungkin ya. Di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Tanpa terasa, kami tidur hingga 1 jam lamanya. Selesai dari warung Mbok Yem, kami berdua turun ke tempat camp dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul 13.40 dan kami mulai berjalan turun dari pos 5. Target kami sebelum gelap harus sampai base camp. Singkat cerita, tepat azan maghrib, kami tiba di base camp tanpa menemui kejanggalan-kejanggalan lagi. Setiba di base camp, kami istirahat, bersih-bersih, dan makan malam sebelum pulang ke Semarang lagi. Kurang lebih pukul 21, kami pulang dari base camp. Sebelum pulang, Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini Candi Ceto rame mas, apalagi bulan purnama seperti ini. Kok bisa rame sekali? Tiba-tiba Aksal diam, lalu berpikir, pantas saja. Selama berjalan, malam di pendakian hawanya berbeda. Tapi sudahlah, yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah, selesai juga perjalanan kali ini, pikirku dalam hati.
Belum lebih dari 1 menit dan belum ada turun 100 meter, kami berjalan. Tiba-tiba rem motor Aksal blong dan tidak berfungsi. Sontak kami berdua kaget campur takut karena memang posisi jalan masih turun. Di depan ada tikungan tajam dan turunan yang lebih curam, serta jurang yang sangat dalam di kanan jalan tanpa ada pembatas jalannya. Refleks, sepatu yang kami pakai, kami gunakan untuk ikut membantu agar motor ini berhenti. Tapi tetap saja motor tidak berhenti. "Piye iki, Sal?" tanyaku ke Aksal. Saking ketakutannya, pikiran kami berdua sudah sampai mana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Aku belum menikah dan Aksal belum lulus kuliah. Tapi Aksal tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba saat jalanan sepi, tepat sebelum tikungan, dia putar balikan motor secepat mungkin. Namun naas, motor tidak belok dengan maksimal karena tertahan carrier di baliknya. Sehingga kini kami berhadapan dengan jurang tepat di depan mata kami berdua. "Ya Allah, berilah kami keselamatan," doaku dalam hati. Dengan sekuat tenaga kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, motor ini berhenti tepat di bibir jurang. Aku langsung turun dan Aksal menepikan motornya. Kami berdua duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang. Hampir saja nyawa kami berdua hilang. "Nggak biasa-biasa aneh motorku ngini, Mas. Motorku udah sering kupakai muncak dan ini tadi kan posisi baru aja medon nembe banget loh. Tapi kok iso blong?" ucap Aksal. Aku juga heran kenapa bisa. Tak lama kami siram rem depan dan belakang motor. Anehnya tidak ada tanda-tanda panas. Sudahlah, yang penting kami berdua selamat. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan rem motor jika terjadi masalah lagi. Pukul 00.30 kami berdua tiba di Semarang di tempat kos Aksal dan kami langsung tertidur pulas. Perjalanan kami akhirnya selesai. Tapi ternyata cerita kami berdua tidak berhenti di sini. Selang beberapa hari kejadian aneh menimpa Aksal. Aksal bercerita saat tidur dia ketindihan dan ingin bergerak sedikit pun tidak bisa. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas, ia melihat tangannya hitam dan berbulu saat Aksal hendak menoleh, melihat apa yang ada di sampingnya. Dia masih tidak bisa bergerak. Aksal ingin teriak minta tolong juga tidak bisa. Hingga akhirnya dia tidur dengan sendirinya. Aksal melanjutkan cerita. Saat tidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan banyak sosok makhluk yang enggak tahu namanya, yang sebelumnya dia belum pernah dan tidak bisa lihat. Sangat banyak sekali, sampai Aksal merasa ketakutan. Kejadian itu seperti nyata adanya, hingga akhirnya Aksal terbangun. Besoknya, Aksal mencoba tanya dengan Yanto, tetangga dekat rumah Aksal yang memang paham dengan masalah seperti itu. Aksal menceritakan kejadian tindihannya dengan apa yang dia lihat dan perjalanannya ke Gunung Lawu. Yanto mengatakan jika itu adalah akibat dari bau yang masih Aksal bawa dari Gunung Lawu. Sontak Aksal terkejut dan hanya tertegun mendengar ucapan Yanto. Beberapa hari setelah pendakian, aku sendiri tiba-tiba ingat jika selama pendakian, jaket dan tenda yang aku bawa ketika mendaki Gunung Lawu kemarin adalah berwarna hijau. Sementara sudah menjadi pantangan bagi para pendaki Gunung Lawu jika dilarang menggunakan pakaian atau peralatan yang berwarna hijau. Aku hanya diam saat mengingat itu. Betapa beraninya aku, pikirku dalam hati. Apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan jaket atau tenda berwarna hijau yang aku bawa? Wallahu alam. Yang penting alhamdulillah, kami berdua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa aku ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan terima kasih sudah menyimak treat Mas Wahyu hingga akhir. Dan
saya pamit undur diri ya. Terima kasih ya kepada Mas Wahyu yang udah mengizinkan kisahnya bisa dimuat di channel Fakta Sejarah, dan tentunya teman-teman yang udah nyaksiin atau nyimak kisah ini. Terima kasih ya teman-teman atas kesetiaannya menyimak di channel ini. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.